Bismillah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dua ayat terakhir dari Quran surat At-Taubah, yaitu ayat ke-128 dan 129, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kata laqad. Laqad memiliki makna kesungguhan yang sangat-sangat kuat. Jadi Allah seakan ingin menegaskan di ayat ini bahwa apa yang Allah sampaikan di sini bukanlah sesuatu yang main-main, tetapi adalah sesuatu yang betul-betul serius, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh, bukan suatu main-main, bukan suatu yang bercanda, tetapi ini memang hal yang serius. Sungguh, laqad. Apa yang serius itu, apa yang sungguh-sungguh itu? Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Laqad, sungguh, ja'akum, telah datang kepada kamu semua, kepada kalian, rasulum min anfusikum, seorang rasul dari golonganmu sendiri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyertakan kata rasul dengan kata min anfusikum? Mengapa tidak cukup dengan kata rasul saja? Laqad ja'akum rasul. Kan kita juga sudah tahu bahwa rasul yang dimaksud ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa masih Allah sertakan dengan kata min anfusikum? Rasulum min anfusikum, seorang rasul dari golonganmu sendiri, dari orang-orang kamu sendiri. Apa maknanya? Karena ketika Allah menyertakan kata min anfusikum, ketika Allah menyertakan kata rasul bersama kata dari golongan sendiri, Allah ingin menegaskan bahwa rasul yang dimaksud ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi diutus? Di Mekah. Di mana wahyu turun pertama? Di Mekah. Artinya tempat pertama Nabi berdakwah adalah di Mekah. Di mana Muhammad lahir? Di Mekah. Di mana Muhammad tumbuh dewasa? Di Mekah. Di mana Nabi Muhammad punya kawan-kawan? Di Mekah. Di mana Nabi Muhammad menikah? Di Mekah. Di mana Nabi Muhammad punya anak? Di Mekah. Di mana Nabi bermasyarakat? Di Mekah. Artinya Mekah ini adalah kota kelahiran Nabi, kotanya Nabi. Berarti ketika orang yang lahir di Mekah, tinggal di Mekah, hidup di Mekah, diutus juga di Mekah, maka Muhammad ini bukanlah orang baru di kota Mekah. Artinya Muhammad ini bukanlah orang luar. Orang-orang masyarakat Mekah tentu mengenal Nabi Muhammad ini dengan sangat baik, dengan jelas sekali. Begitu juga Nabi mengenal mereka dengan sangat baik. Nah, maka Allah ingin menegaskan bahwa Rasul yang diutus ini kamu kenal dengan baik loh. Siapa Muhammad ini? Orang yang aku pilih menjadi Rasul ini adalah orang yang kamu kenal dengan baik. Karena Nabi pertama berdakwah di Mekah. Maka seharusnya orang-orang Mekah sudah kenal dengan baik siapa Rasul yang diutus ini. Dialah Al-Amin. Itulah julukan Nabi kan, sebelum Nabi menjadi Rasul. Ketika Nabi menjadi orang yang jujur di Mekah, menjadi orang yang amanah, tidak ada kejelekan sedikit pun terhadap Nabi yang dikatakan oleh orang-orang Mekah. Tidak ada kejelekan sedikit pun. Maka ketika orang yang menyampaikan wahyu seperti Nabi yang sudah dikenal dengan baik oleh masyarakatnya saja masih ditolak, ya, ketika orang seamanah Muhammad, orang seamanah Nabi, sejujur Muhammad ini yang sudah dikenal baik kejujuran dan keamanahannya, sudah sepanjang
hidupnya bermasyarakat, berteman. Ketika orang sebaik ini menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala saja masih ditolak, lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak amanah? Maka ini pelajaran mahal. Dari kata min anfusikum ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi sekali lagi, mengapa Rasulum min anfusikum? Mengapa kata Rasul disertakan dengan kata min anfusikum? Mengapa kata Rasul disertakan dengan kata dari golonganmu sendiri, dari orang-orangmu sendiri? Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa Rasul yang Allah utus ini bukan orang yang tidak kamu kenal. Kamu kenal dengan baik kok dengan dia. Maka kan dia dari orang-orangmu sendiri kan. Dari kaummu sendiri. Kamu kenal dengan baik dengan Rasul ini. Maka seseorang yang sudah kamu kenal dengan baik ini, dan yang kamu kenal adalah kebaikannya, maka ikutilah dia ketika ia menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad. Azizun alaihi ma anittum. Berat rasa oleh Rasul ini penderitaan yang kamu alami. Jadi Nabi kita ini adalah sosok yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Atau istilahnya hari ini adalah empati, sifat empati. Nabi kita ini adalah sosok yang sangat empati terhadap kaumnya. Bahkan ketika Rasulullah sedang menghadapi sakaratul maut, yang dipikirkannya adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Itulah yang dipikirkan oleh Rasulullah. Ketika sakaratul maut menjemput, Rasulullah masih memikirkan umatnya, masih memikirkan kita semua. Sosok yang tidak pernah beliau lihat, sosok yang tidak pernah beliau temui, sosok yang mana beliau tidak pernah bersentuh langsung dengannya, berbicara dengannya. Kita semua, tetapi kita selalu ada di pikiran dan hati Rasulullah. Maka kalau ingin belajar sifat empati, belajarlah langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum, sangat menginginkan kepada kamu semua, kepada kita, Rasulullah ini keselamatan. Rasulullah sangat menginginkan bagi kita keselamatan, keimanan dan keselamatan yang akan menjadi kunci utama kita untuk bisa menikmati kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi Rasulullah sampai segitunya memikirkan kita, memikirkan umatnya yang tidak pernah beliau temui, memikirkan umatnya yang tidak pernah beliau berharap sedikit pun apapun dari kita. Itulah Nabi kita. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin, beliau ini sangat penyantun dan sangat penyayang. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang sangat menyantuni dan sangat menyayangi kita. Maka jangan sampai cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada jihad di jalannya, di ayat lain dalam Quran surat At-Taubah, itu melebihi cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita. Maka jangan sampai cinta kita terhadap mereka itu lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah, Rasulullah, dan perintah-perintahnya. Fa'ing tawallau, maka jika kalian berpaling, apabila kita berpaling dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apabila kita acuh terhadap Rasulullah, fakul hasbiyallahu la ilaha illahu, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Allah ingin mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau dengan risalahku, dengan wahyuku yang kamu sampaikan ini, dengan Quran ini yang kamu sampaikan kepada mereka, mereka masih juga tidak beriman, mereka masih juga berpaling dari engkau, maka itu semua tidaklah menjadi masalah. Karena cintaku itu sudah cukup bagimu. Pertolonganku itu sudah cukup bagimu. Aku ini Tuhanmu itu sudah cukup bagimu. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembelih selain aku. Ya, fa'in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu. Ini juga pelajaran bagi kita. Apabila kita merasa dicueki oleh teman dengan
kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Apabila dunia seperti tidak berpihak kepada kita, maka jangan pernah khawatir. Hasbi Allah, ya, cukuplah Allah bagi kita. Biarkan dunia berjalan sesuai dengan sunatullahnya. Biarkan orang-orang bersikap sesuai dengan keinginannya, karena kita tidak bisa merubah sikap seseorang. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berbuat baik kepada kita, ya. Tapi apabila mereka berpaling dari kita, menjauhi kita, maka cukuplah Allah bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah bagiku, ya. Aku tidak butuh dengan cinta-cinta manusia, tetapi cinta Allah lah yang utama. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya kepada Allah lah aku berserah diri. Mau dijadikan apa hidupku ini, aku serahkan kepada Allah. Yang penting aku sudah melaksanakan perintah-perintahnya, aku sudah jauhi larangannya, aku sudah ikuti petunjuknya, maka serahkanlah sisanya itu kepada Allah. Ini konsep tawakal, ya, konsep berserah diri, bahwa setelah kita berdoa, setelah kita berikhtiar, maka serahkan sisanya, hasilnya itu kepada Allah. Ingat, hasil itu bukan urusan manusia, hasil itu urusan Allah. Urusan manusia adalah ikhtiar, berusaha, dan berdoa. Itu wilayah manusia. Tetapi kalau hasil itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka serahkanlah hasil dari segala sesuatu yang kita kerjakan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang Allah berikan itulah sungguh yang terbaik bagi kita. Meskipun kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi ingat, keinginan kita itu belum tentu baik bagi kita. Tetapi apa yang Allah berikan itu sudah pasti yang terbaik bagi kita. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah adalah Tuhan yang maha memiliki arsy, singgasana yang agung. Maka anak-anakku semua, pelajaran penting dari Quran Surat At-Taubah 128 sampai 129 ini adalah mengajarkan kita untuk lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa membalas cinta Rasul yang sangat mencintai kita, Rasul yang sangat empati kepada kita, Rasul yang sangat menginginkan keselamatan bagi kita. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, beliau pun tidak pernah bertemu kita. Beliau tidak pernah bersapa dengan kita, beliau tidak pernah bertegur sapa dengan kita, tidak pernah bersentuhan dengan kita, bahkan tidak tahu siapa kita. Tetapi beliau sangat memikirkan kita, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut beliau. Maka mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi titik balik atau awal mula kita untuk bisa mempelajari sirah Nabi dan membangkitkan rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam.